Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mumtaz dari Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelompok BLKA. Di sini saya akan menerangkan materi tentang dana pensiun dan kartu plastik. Yang pertama ada dana pensiun. Latar belakang dari dana pensiun yaitu pada era 70-an sampai 80-an belum banyak perusahaan yang menyediakan dana pensiun bagi karyawannya. Maka di era tahun 90-an menjadi sebaliknya, apalagi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 yang mengatur tentang dana pensiun. Hampir seluruh perusahaan dewasa ini telah menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya, bagi yang dikelola sendiri atau lewat lembaga lain. Lalu ada pengertian pensiun dan perusahaan dana pensiun. Pengertian perusahaan dana pensiun secara umum dapat dikatakan merupakan perusahaan dan memberikan pendapatan kepada peserta pensiun sesuai perjanjian. Sedangkan menurut Undang-Undang tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dengan demikian, jelas bahwa yang mengelola dana pensiun adalah perusahaan yang memiliki badan hukum seperti bank umum atau asuransi jiwa. Selanjutnya, pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya ada tujuan pensiun. Bagi pemberi kerja, tujuan untuk menyelenggarakan dana pensiun bagi karyawannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah mengabdi di perusahaan tersebut. Yang kedua, agar di masa usia pensiun, karyawan tersebut tetap dapat menikmati hasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya. Yang ketiga, memberikan rasa aman dari segi batiniah sehingga menurunkan turnover karyawan. Lalu, meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Lalu meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Sedangkan bagi karyawan yang menerima pensiun, manfaat yang diperoleh dengan adanya pensiun adalah yang pertama ada kepastian memperoleh penghasilan di masa yang akan datang sesudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja. Selanjutnya bagi lembaga pengelola dana pensiun, tujuan penyelenggaraan dana pensiun adalah yang pertama, mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi. Lalu yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis pensiun. Secara umum, jenis-jenis pensiun yang dapat dipilih oleh karyawan yang akan menghadapi pensiun antara lain, yang pertama pensiun normal, yang kedua pensiun dipercepat, yang ketiga pensiun ditunda, dan yang terakhir pensiun cacat. Lalu jenis-jenis dana pensiun. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun dapat digolongkan ke dalam beberapa jenis, yaitu dana pensiun pemberi pajak atau DPPK, lalu dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK. Lalu selanjutnya sistem pembayaran pensiun. Ada dua jenis pembayaran uang pensiun yang bisa dilakukan oleh perusahaan, yaitu yang pertama program pensiun manfaat pasti atau PPMP, lalu program pensiun iuran pasti atau PPIP. Lalu yang terakhir, asas-asas dana pensiun, yaitu asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, asas pembinaan dan pengawasan, asas penundaan manfaat, dan yang terakhir, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Lalu materi selanjutnya ada kartu plastik. Pengertian dari kartu kredit. Kartu plastik atau yang lebih dikenal dengan nama kartu kredit atau uang plastik mampu menggantikan fungsi uang sebagai alat pembayaran. Kartu plastik merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga non-bank. Lalu ada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem kerja kredit card. Ada 3 pihak yang terlibat, yaitu bank atau perusahaan, pedagang, dan pemegang kartu. Lalu ada sistem kerja kartu plastik. Sistem yaitu nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat. Lalu bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila disetujui setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan kapabilitas calon nasabah. Kemudian diserahkan ke nasabah. Lalu dengan kartu yang sudah disetujui, pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayarannya. Selanjutnya, jenis-jenis kartu kredit. Jenis-jenis kartu kredit yang ada saat ini dilihat dari berbagai sisi berikut ini. Yang pertama, dilihat dari segi fungsi, ada charge card, credit card, debit card, cash card, dan check guarantee. Lalu berdasarkan wilayah, kartu lokal dan kartu internasional. Selanjutnya, cara memilih kartu kredit. Secara umum, kartu kredit dikatakan baik apabila yang pertama, persyaratan untuk memperoleh kartu kredit relatif ringan. Yang kedua, proses cepat dan mudah serta tidak bertele-tele. Yang ketiga, mempunyai jaringan yang luas sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan di berbagai tempat yang diinginkan. Yang keempat, biaya penggunaan yang relatif rendah seperti uang iuran tahunan dan bunga yang dibebankan ke pemegang kartu. Yang kelima, kartu harus dapat digunakan dengan multifungsi. Lalu yang keenam, penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada pemakainya. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian kartu kredit. Adapun keuntungan yang diperolehnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan. Ada iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu. Lalu bunga yang dikenakan pada saat berbelanja. Lalu biaya administrasi. Dan yang terakhir biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran. Lalu keuntungan bagi pemegang kartu. Ada kemudahan berbelanja dengan cara kredit. Kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari. Yang terakhir, bagi sebagian kalangan, memegang kartu kredit memberikan kesan benefiditas.
Lalu keuntungan bagi pedagang dapat meningkatkan omset penjualan sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggannya, dan lain sebagainya. Di samping keuntungan bank card, juga terdapat kerugian jika tidak dilakukan secara hati-hati. Adapun kerugian yang dimaksud antara lain, yang pertama ada kerugian bagi bank dan lembaga pembiayaan, yaitu jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan. Kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga, sebagaimana layaknya kredit. Kerugian bagi nasabah pemegang kartu, biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja. Kemudian kerugian nasabah disebabkan karena merchant membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi. Kerugian lainnya adalah adanya limit-limit yang diberikan terkadang terlalu kecil. Persyaratan pemegang kartu, adapun persyaratan untuk memperoleh kartu kredit secara umum adalah sebagai berikut. Nasabah mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan yang sudah disiapkan oleh lembaga penerbit. Selanjutnya, nasabah melakukan persyaratan yang disyaratkan seperti fotokopi bukti diri seperti KTP dan menyerahkan slip gaji. Kemudian pihak bank atau lembaga pembiayaan akan melakukan penelitian. Dan yang terakhir, pihak bank atau lembaga pembiayaan akan menyetujui penerbitan kartu jika dari hasil penelitian dianggap layak dan mengirimkan kartu tersebut kepada nasabah. Lalu yang selanjutnya ada pelayanan ATM. Pelayanan yang diberikan oleh mesin ATM antara lain penarikan uang tunai, dapat digunakan sebagai tempat untuk memesan buku cek dan BG, dan lalu dapat digunakan sebagai tempat untuk meminta rekening koran, dapat digunakan sebagai tempat untuk mengecek rekening nasabah, dan yang terakhir dan pelayanan-pelayanan lainnya.